saya tanya uang tidak cukup, maka bapak-bapak, ibu-ibu menjawab, ya diatur dong sambil menggerakkan jari telunjuk. Ibu-ibu, bapak-bapak, sepakat? Sepakat. Mari kita coba. Uang tidak cukup? Iya, diatur dong. Sekali lagi agar menambah semangat kita semua. Uang tidak cukup? Iya, diatur dong. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Mari kita bantu permasalahan Ibu Lili dalam mengelola hutang. Mari kita buka buku pintar halaman 62, lembar cerita 2A. Sudah bapak-bapak, ibu-ibu? Sudah. Nah, lembar cerita 2A itu menghitung mahal murahnya hutang. Nah, akan saya bacakan ya untuk lembar cerita 2A. Suatu hari anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan dorongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Nah, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, apakah Ibu Lili boleh mengambil pinjaman? Boleh. Boleh, karena akan digunakan untuk kebutuhan, yaitu bayar biaya rumah sakit anaknya yang bernama Agus. Nah, perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita penuhi dan tidak bisa kita tunda. Sedangkan keinginan adalah sesuatu kebutuhan yang bisa kita tunda di kemudian hari. Jadi sifatnya tidak wajib untuk dipenuhi. Seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu, perbedaan kebutuhan dan keinginan. Mari kita buat 4 kelompok. Kelompok 1 Bapak Satya, kelompok 2 Bapak Cecep, kelompok 3 Bapak Fahmi, kelompok 4 Bapak Adit. Nah, nanti setiap masing-masing kelompok untuk mewakilkan kelompoknya masing-masing untuk membacakan satu paragraf dari masing-masing soal cerita. Kita buat 4 kelompok ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kelompok yang pertama, kelompoknya Bapak Satya. Kelompok kedua Bapak Cecep, kelompok ketiga Bapak Fahmi, kelompok keempat Bapak Adit. Nanti untuk Bapak Satya, Bapak Cecep, Bapak Fahmi, Bapak Adit mewakili kelompoknya masing-masing untuk membacakan satu paragraf dari lanjutan lembar cerita 2A. Nanti langkah-langkah untuk menjawabnya. Yang pertama dari syaratnya, terus selama pengembalian berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun pinjaman yang harus dilunasi. Dan yang ketiga total pengembalian, jumlah uang yang harus dibayarkan kembali termasuk biaya administrasi dan bunga pinjaman. Jadi nanti setiap bapak-bapak membacakan soal cerita, nanti bapak-bapak, mari kita langsung mulai saja ya bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk kelompok 1 membacakan soal cerita nomor 1. Silakan Bapak Satya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan membacakan soal pertanyaan nomor 1. Ibu Lili datang ke bank pasar. Menurut tugas di sana, ia bisa meminjam uang namun sudah pembeliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 per bulan. Ditambah bunga 10.000 per bulan. Selain itu, ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Ia tidak mempunyai keduanya. Terima kasih Bapak Satya yang telah membacakan soal cerita nomor 1. Saya berikan waktu 10 menit untuk kelompoknya Bapak Satya untuk mendiskusikan jawaban dan cara perhitungannya untuk soal nomor 1. Nanti jawabannya ditulis di kertas kosong ya Bapak Satya. Lanjut ke soal nomor 2, kelompoknya Bapak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan soal nomor 2. Ibu Lili bertanya pada koperasi simpan pinjam di desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjam tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Terima kasih kepada Bapak Cecep. Saya berikan waktu 10 menit untuk Bapak Cecep mendiskusikan dengan kelompoknya untuk jawaban soal nomor 2 dan cara perhitungannya. Nanti ditulis di kertas kosong ya. Lanjut ke soal cerita nomor 3, kelompoknya Bapak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan soal cerita nomor 3. Ibu Lili bertanya pada salah satu seorang tetangganya yang biasa meminjam uang. Ia bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Untuk pinjaman 500.000, ia hanya akan menerima uang sebesar 450.000 karena dipotong biaya di awal 50.000. Kemudian ia harus mencicil pengembaliannya sebesar 30.000 per minggu selama 20 minggu. Terima kasih kepada Bapak Fahmi yang telah membacakan soal nomor 3. Saya berikan waktu 10 menit untuk kelompoknya Bapak Fahmi untuk mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai jawaban dan cara perhitungannya. Nanti ditulis di kertas kosong ya Bapak Fahmi. Ya. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 4 untuk kelompoknya Bapak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 untuk membacakan soal. Ibu Lili bertanya pada kelompok koarisan yang diikutinya untuk dapat meminjam. Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi, namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam 500.000 untuk kebutuhan daruratnya tersebut. Untuk itu, ia harus mengembalikannya sebesar 550 dalam tempo 4 bulan. Terima kasih untuk kelompok 4. Saya berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti jawaban dan cara perhitungannya ditulis di kertas kosong ya. Ya, Pak, siap. Kita lanjut ya untuk membahas soal nomor 1 yang tadi dibacakan oleh kelompok 1. Jawaban dari soal nomor 1, syaratnya Berikut syarat-syarat yang harus dilampirkan adalah sertifikat tanah atau kendaraan motor. Yang kedua, lama pengembalian itu diberi waktu 10 bulan dengan total pembelian. Salah Pak, pengembalian harusnya. total pengembalian 50.000 Tambah 10.000
kasih untuk jawaban dari kelompok 1. Jadi dari soal cerita nomor 1, jawabannya syarat sertifikat tanah kendaraan bermotor. Dan yang kedua, lama pengembaliannya itu 10 bulan ya, sesuai dengan soal cerita. Dan yang ketiga, total pengembalian 50.000 dikali 50.000 ditambah 10.000 dikali 10 bulan, totalnya 60.000 dikali 10 bulan. Jadi total keseluruhan 600.000. Kita lanjut untuk membahas soal nomor 2 yang telah dibacakan oleh kelompok 2. Jawaban dari kelompok kedua yaitu persyaratannya anggota koperasi yang memiliki simpanan. Yang kedua, lama pengembalian dalam tempo 12 bulan. Total pengembalian 45.000 kali 12 bulan, yaitu totalnya 540.000. Terima kasih untuk jawaban kelompok 2. Sesuai dengan soal cerita nomor 2, syaratnya harus menjadi anggota koperasi yang memiliki simpanan. Dan yang kedua, lama pengembaliannya 12 bulan. Yang ketiga, total pengembaliannya 45.000 dikali 12 bulan. Jadi total keseluruhan dalam 12 bulan bernilai 540.000. Terima kasih untuk jawaban dari kelompok 2. Sekarang kita lanjut jawaban dari kelompok 3. Jawabannya yaitu pertama tidak mempunyai syarat, yang kedua lama pengembaliannya 20 minggu, yang ketiga total pengembaliannya total pengembalian biaya di awal ditambah total cicilan sama dengan 50.000 ditambah 30.000 dikali 20 minggu sama dengan 50.000 ditambah 600.000. Jadi totalnya 650.000. Terima kasih untuk kelompok 3. Betul, jawaban dari soal nomor 3 yang pertama itu tidak memiliki syarat karena berhutangnya kepada tetangganya, jadi tidak memiliki syarat apapun. Dan yang kedua, lama pengembaliannya 20 minggu. Dan yang ketiga, total pengembalian biaya awal ditambah total cicilan 50.000 ditambah 30.000 dikali 20 minggu sama dengan 50.000 ditambah 600.000. Jadi total keseluruhan pengembalian bernilai 650.000. Yang terakhir untuk kelompok 4 dari soal cerita nomor 4, jawabannya adalah yang pertama syarat memiliki tabungan, yang kedua lama pengembalian dalam tempo 4 bulan, yang ketiga total pengembalian sebesar 550.000. Terima kasih untuk jawaban dari kelompok 4. Jawaban dari soal nomor 4 yang pertama, syaratnya itu harus memiliki tabungan. Dan yang kedua, lama pengembaliannya 4 bulan. Dan yang ketiga, total pengembaliannya 550.000.